Shalom anak-anakku, bersama dengan para orang tua tercinta, kita jumpa lagi untuk mengadakan renungan keluarga bersama dengan anak-anak kita tercinta. Kita mengembalakan mereka sebagaimana perintah Tuhan. Cerita kita bersambung. Dari kemarin kita mendengar cerita tentang bagaimana Melkisedek menjumpai Abram. Siapakah Melkisedek itu? Dialah Yesus Kristus sendiri. Dialah imam yang kekal, yang tidak tergantikan. Dia adalah imam yang tidak berayah dan beribu. Nah, sekarang kita lanjutkan cerita kita tentang perjanjian Allah dengan Abram. Perjanjian apa itu? Janji tentang keturunannya. Dikatakan dalam Alkitab bahwa datanglah kemudian firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Tuhan berkata, "Jangan takut, Abram, akulah perisaimu. Upahmu akan sangat besar." Lalu Abram menjawab, "Ya Tuhan, ya Tuhan Allah, apakah yang akan kuberikan? Apakah yang akan Engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak. Dan yang akan mewarisi di dalam rumahku adalah Eliezer, orang Damsik itu." Juga Abraham menyambung, "Engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti yang akan menjadi ahli warisku." Lalu Tuhan membawa Abram keluar dan berfirman kepadanya seperti ini, "Abram, coba lihat ke langit. Hitunglah bintang-bintang di langit jika engkau dapat menghitungnya. Maka demikianlah nanti banyaknya keturunanmu. Kalau kamu bisa menghitung bintang itu, demikian akan banyaknya keturunanmu." Lalu Alkitab mencatat, percayalah Abram kepada Tuhan. Ini penting. Ketika Abram percaya kepada janji yang dinyatakan Tuhan, Alkitab mencatat hal itu diperhitungkan Allah sebagai kebenaran kepadanya. Demikian juga kepada kita. Ketika kita percaya kepada janji Tuhan, maka tindakan kita itu diperhitungkan sebagai kebenaran bagi kita. Kemudian Allah berfirman lagi, "Akulah Tuhan yang telah membawa engkau keluar dari Ur Kasdim untuk memberikan negeri ini kepadamu menjadi milikmu." Lalu Abraham bertanya kepada Tuhan, "Ya Tuhan, ya Tuhan Allah, dari manakah aku tahu bahwa aku akan memilikinya?" Firman Tuhan kepada Abram, "Ambillah seekor lembu betina yang berumur 30 tahun, seekor kambing betina berumur 3 tahun, seekor domba jantan berumur 3 tahun, seekor burung tekukur dan seekor burung merpati. Buatlah itu menjadi korban bakaran." Lalu Abram mengambil semua yang diperintahkan Tuhan untuk dijadikan korban bakaran di atas mezbahnya. Lalu dipotong-potongnya dan diletakkannya bagian-bagian itu, yang satu di samping yang lain. Tetapi burung-burung itu tidak dipotong dua. Ketika ada burung-burung buas hinggap pada daging-daging binatang yang sudah terpotong, maka Abram mengusirnya. Menjelang matahari terbenam, tertidurlah Abram. Sangat nyenyak. Lalu turunlah gelap gulita meliputinya yang sangat mengerikan. Firman Tuhan kepada Abram, "Abram, ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan milik kepunyaannya.
Dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Allah sudah menubuatkan bahwa keturunan Abram akan sempat menjadi budak di suatu bangsa selama 400 tahun. Begitu dekatnya hubungan Abram dengan Tuhan, sehingga masa depannya dia beritahu. Tapi Allah melanjutkan, bangsa yang akan memperbudak mereka akan kuhukum, kata Tuhan. Dan sesudah itu mereka akan keluar dengan membawa harta benda yang banyak. Tetapi engkau akan pergi kepada nenek moyangmu dengan sejahtera. Engkau akan dikuburkan pada waktu telah putih rambutmu. Tetapi keturunan yang keempat akan kembali ke sini, kata Tuhan. Sebab sebelum itu kedurjanaan orang Amori belum genap. Maksudnya Tuhan izinkan keturunan Abram menjadi budak 400 tahun di Mesir, sambil menunggu kedurjanaan orang Amori yang mendiami tanah Kanaan itu genap. Kadang-kadang Tuhan mengizinkan kita mengalami kesusahan untuk menolong orang lain juga mengerti kehendak Allah. Nah, ketika itu matahari telah terbenam, hari menjadi gelap gulita, kelihatanlah perapian yang berasap beserta sulu yang bernyala-nyala melewati potongan-potongan korban yang Abram buat. Pada hari itulah Tuhan mengikat perjanjian dengan Abram serta berfirman, kepada keturunanmu lah kuberikan negeri ini, mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai Efrat yang besar itu, yakni tanah orang Keni, orang Kenas, orang Kadmon, orang Het, orang Feris, orang Refaim, orang Amori, orang Kanaan, orang Girgasi, dan orang Yebus itu. Tuhan mengikat suatu perjanjian dengan Abram dan keturunannya, bahwa negeri Kanaan itu pasti diberikan kepadanya. Walaupun dia harus mengalami masalah di mana keturunannya diperbudak 400 tahun di negeri lain. Nah, apa yang dapat kita pelajari dari pelajaran ini? Yang pertama, Allah sangat menyayangi Abram. Yang kedua, janji-janjinya pasti ia genapi. Dan yang ketiga, Abram percaya. Dan ketika dia percaya kepada janji Tuhan, tindakannya itu diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Demikianlah kita juga sama. Karena di dalam Kristus kita adalah keturunan Abraham. Allah sangat sayang pada kita. Semua janjinya pasti ia genapi. Ketika saudara, ketika ayah bunda, ketika anak-anakku percaya kepada janji itu diperhitungkan sebagai kebenaran. Ketika anak-anakku mau taat kepada orang tuamu, mau hormat kepada orang tuamu, anak-anakku, Oma sudah mengalami. Janji itu bahwa engkau umur panjang dan bahagia digenapi. Oma sudah mengalaminya. Oma mau kalian juga percaya dan mengalaminya. Para ayah bunda juga percaya dan mengalaminya. Mazmur 112. Nah, ayat hafalan. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram. 3 tempat yang harus ditinggalkan. Pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dari rumah bapamu, ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Masing-masing kita sudah punya tempat di mana Tuhan mau kita berada. Sebelum berpisah, Oma doakan kalian dulu. Mari berdoa.
Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub, hamba mengikat perjanjian dengan engkau bersama dengan anak-anak dan orang tua yang mendengarkan renungan dan mengadakan renungan ini, bahwa apa yang engkau janjikan bagi Abraham, bagi Abram, juga Tuhan janjikan bagi kami. Dan ketika Abram percaya itu diperhitungkan sebagai kebenaran, demikian juga bagi kami. Terima kasih Bapa. Berkati anak-anakku 10 kali lipat lebih cerdas dari orang-orang yang belum mengenalmu. Berkati para orang tua diberi hikmat, kebijaksanaan, urapan Allah Roh Kudus mengembalakan anak-anak mereka. Tuhan memberkati dan melindungimu. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jadilah berkat ini dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Yang percaya katakan amin. Sampai jumpa.